Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bahan baku dan teknologi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri. Bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Bahan baku dapat dibagi menjadi beberapa jenis lainnya. Yang pertama, bahan mentah, yaitu bahan utama produksi dengan wujud mentah. Persediaan bahan mentah ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Contohnya seperti sayuran, daging, kayu, atau bahan tambang seperti minyak, batu bara, dan lain-lain. Komponen-komponen rakitan, yaitu barang-barang yang merupakan komponen dari sebuah barang, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi produk. Contoh bahan baku industri jenis ini adalah seperti baut, spare part, chip, dan lain-lain. 3. Bahan pembantu atau penolong, yaitu barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, barang dalam proses, yaitu barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam suatu proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk. Akan tetapi, masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Misalnya, kayu lapis lembaran mungkin merupakan barang jadi untuk pabrik kayu karena siap untuk dijual. Tetapi, kayu lapis yang sama dianggap sebagai bahan mentah untuk produsen lemari industri. Yang kelima, barang jadi, yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan dan konsumen. Contoh jenis-jenis industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama, industri ekstraktif. Contoh industri ekstraktif, bahan baku akan diperoleh langsung dari alam. Misalnya, industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan. Yang kedua ada industri non-ekstraktif. Industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain. Misalnya, industri kayu lapis, permetalan, dan kain. Yang terakhir ada industri fasilitatif. Kegiatan industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya, perbankan, perdagangan, angkutan, ekspedisi, dan asuransi. 5 tips cara mengolah persediaan bahan baku. Yang pertama, awasi overstock dan understock. Yang kedua, hitung reorder points untuk safety stock. Yang ketiga, gunakan sistem perencanaan sumber daya material. Yang keempat, kontrol kualitas. Dan yang terakhir, mengotomatiskan manajemen data. Oke, kita lanjut ke teknologi. Kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Adapun macam-macam teknologi yang sering digunakan manusia adalah teknologi transportasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, teknologi konstruksi, dan teknologi lainnya. Perkembangan teknologi. Awalnya, makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sejak teknologi muncul pertama kalinya, terus berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini, kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan, teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Dengan adanya teknologi, bisa mempermudah orang lain untuk melakukan aktivitasnya atau lebih efisien dan cepat. Kemajuan teknologi. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral, bahasa Inggris neutral technological process, terjadi bila tingkat pengeluaran output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan atau input yang sama. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, labor saving technology called progress.
Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi barang. Terima kasih.